Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami berterima kasih buat segala kebaikan kami ya Bapa. Sebenarnya kami malas benar firman-Mu, biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang bermimpi dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana sikap sebagai orang Kristen di akhir zaman. Jadi hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana sikap orang Kristen di akhir zaman. Kita akan lihat di 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua bertobat dan berbalik. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu yang akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi, saudara sekalian dalam Tuhan, di sini berbicara yang pertama yang saya mau garis bawahi adalah Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi yang pertama berbicara kita sebagai orang Kristen harus tahu, harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Seringkali mungkin kita mendengar di luaran sana orang-orang berbicara bahwa dari kapan sih, dari dulu juga berbicara Tuhan mau datang, tetapi tidak pernah datang. Nah, justru di sini kita harus bisa meyakinkan diri kita sendiri, juga kita bisa meyakinkan sekeliling kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Anggap kesabaran Tuhan saat ini seperti dikatakan di ayat 9, tetapi ia sabar terhadap kamu. Anggap kesabaran Tuhan pada kita ini yang kita tidak boleh sia-siakan. Jadi karena Tuhan sabar, kita tidak bisa seenaknya. Oh masih lama. Tidak bisa seperti itu. Kita tetap harus siap-siap, kita tetap yakin, kita tetap harus waspada bahwa hari yang Tuhan akan janjikan itu akan segera tiba. Nah, sebagai orang Kristen di akhir zaman, kita harus sadar dan percaya bahwa kita harus benar-benar sungguh-sungguh bisa menantikan Tuhan, Bapak Ibu. Dikatakan kita harus berbalik dan bertobat. Jadi kita harus sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Mungkin ada cemoohan, mungkin ada ejekan di luar sana. Kita harus tetap kuat, Bapak Ibu. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu tidak lalai. Nah, seringkali kayak kemarin saya ada teman-teman saya juga bertanya kepada saya, kapan Tuhan datang? Saya bilang, Tuhan pasti akan datang. Jadi jangan pernah menganggap kesabaran Tuhan saat ini itu sebagai suatu hal yang diremehkan, Bapak Ibu. Kita nggak boleh berbicara bahwa hari ini Tuhan nggak datang, jadi kita cuma menganggap ini sebagai hal yang remeh. Tidak. Di 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi kita harus yakin sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menepati janji. Poin yang pertama, Bapak Ibu berkata bahwa kita harus yakinkan diri kita di akhir zaman ini, di akhir waktu ini kita lebih sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh untuk bisa menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu dikatakan di ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Kenapa kita harus standby? Kenapa kita harus waspada? Kenapa kita selalu berjaga-jaga? Karena di sini dikatakan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak memberikan tanda-tandanya. Tuhan memberikan tanda-tandanya, Bapak Ibu. Jangan pernah kita lalai akan tanda-tanda yang Tuhan berikan. Di akhir zaman ini justru Tuhan ingin mencari apakah masih ada iman yang ditemukan Tuhan. Makanya seringkali kita mendengar dari pengajar-pengajaran
di tempat kita ini berbicara mengenai berjaga-jaga dan waspada. Jadi di sini dikatakan bahwa Bapak Ibu, hari Tuhan sekali lagi akan tiba seperti pencuri. Jadi kita harus setiap waspada. Kenapa dikatakan pencuri? Pencuri itu kalau datang Bapak Ibu tidak pernah ngetok pintu. Pencuri itu kalau datang langsung aja masuk dan mencuri semua, lalu dia pergi. Begitu. Tetapi di sini kayak Tuhan selalu ingatkan di ayat 9 tadi, bagaimana harus kita bersikap. Tadi dikatakan kita harus berbalik dan bertobat. Jadi di sisa akhir ini, di sisa hari kita harus benar-benar sungguh-sungguh, sangat sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita merasa ragu, jangan pernah kita merasa bahwa benar gak Tuhan datang, benar gak ya. Jangan. Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah lalai dan dia akan datang seperti pencuri, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Semua yang ada di sekeliling kita, semua yang ada di belakang kita itu akan hancur, akan hangus, akan hilang lenyap. Jadi dikatakan di ayat 11, jadi jika segala sesuatunya hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu sekalian, kita harus hidup suci dan saleh. Kita harus bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mungkin kita merasa jenuh, mungkin kita merasa bosan, tapi kita nggak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Kita tetap yakin bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu pasti akan terjadi. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua supaya kita harus tetap berwaspada dan berjaga-jaga. Di akhir zaman ini banyak sekali akan datang namanya cobaan dan godaan. Tetapi kita harus yakin dan percaya. Kita harus terus berpegang kepada firman Tuhan. Kita harus bisa terus berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan datang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus jaga dengan hidup kita yang saleh dan suci. Mungkin sekeliling kita akan mencemooh kita, kamu ini sok suci, kamu sok ini, sok itu. Tapi kita jangan peduli kan itu. Yang harus kita pedulikan adalah bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Yang harus kita pedulikan, kita akan ingin berjumpa dengan Tuhan kita secara muka dengan muka. Makanya dikatakan bahwa betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi Bapak Ibu, saya cuma bahas 2 poin. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lalai. Sekalipun mungkin orang-orang menganggap Tuhan ini lupa, mungkin dia akan datang. Mungkin Tuhan lupa. Tidak, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan bersabar supaya tadi dikatakan kita semua tidak binasa. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Dan poin yang kedua adalah berbicara bahwa kita harus hidup suci dan saleh. Kita harus berbalik dan bertobat. Kita harus meninggalkan segala perbuatan jahat kita yang mungkin di masa lalu ataupun yang di masa sekarang. Kita harus berbalik dan kita harus meninggalkan segala sesuatunya itu. Supaya apa? Supaya pada saat Tuhan nanti datang, pada saat nanti Tuhan hadir di tengah-tengah kita bisa ikut bersama-sama dengan Dia untuk menikmati hadirat Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat pada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, marilah tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini.
Tuhan Yesus memberkati.